Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Learn English with Andy Zulmay. Video kali ini saya akan membagikan tentang konsep membangun yes or no question di dalam bahasa Inggris. Kenapa kita perlu memahami konsep membangun yes or no question ini? Karena di dalam bahasa Inggris untuk membangun yes or no question kita tidak serta-merta menambahkan kata penanya di depan subjek kalimatnya. Tidak seperti bahasa Indonesia, kita hanya menambahkan kata penanya apakah di depan subjek, maka kalimat tersebut menjadi yes or no question. Contohnya, apakah dia temanmu? Apakah dia ibumu? Apakah mereka saudara-saudaramu? Apakah mereka tinggal di sini? Jadi dengan menambahkan kata apakah saja, maka kita sudah bisa membangun yes or no question di dalam bahasa Indonesia. Tetapi di dalam bahasa Inggris kita tidak bisa menambahkan kata apakah. Meskipun apabila kita lihat kamus, apakah tersebut ada bahasa Inggrisnya, tetapi apakah di dalam bahasa Inggris tersebut fungsinya bukanlah sebagai kata penanya, tetapi sebagai kata penghubung di dalam sebuah kalimat. Maka untuk membangun yes or no question ini kita perlu konsepnya. Adapun arti daripada yes or no question kalau kita artikan adalah pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya atau tidak. Di sini saya juga sudah menyiapkan sebuah tabel dengan judul auxiliary verb. Auxiliary verb kalau kita artikan, auxiliary kata bantu, verb adalah kata kerja. Kalau diartikan secara langsungnya, auxiliary verb artinya kata kerja yang berfungsi sebagai kata bantu. Ada 3, yang pertama be, yang kedua do, yang ketiga have. Kemudian pembagian dari be, do, have ini akan saya jelaskan secara singkat. Pada kolom yang pertama itu ada present, artinya pada semua kolom pertama tersebut masanya adalah present. Present artinya masa sekarang. Kemudian kolom yang kedua ada past, artinya ke bawahnya itu adalah masa lampau atau past. Kemudian present ada 2 bagian, yang pertama infinitif, yang kedua singular. Infinitif artinya bentuk dasar. Bentuk dasar ini digunakan untuk subjek yang bukan orang ketiga tunggal. Kemudian di sana ada singular. Singular ini digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal. Informasi mengenai ini sudah saya jelaskan dalam sebuah video di dalam channel saya ini. Anda bisa mengeceknya di sana untuk mempelajari lebih lanjut. Oke, pada video konsep membangun yes or no question ini, mungkin akan saya buat beberapa part. Kenapa? Karena kita membutuhkan banyak kata bantu dalam situasi yang berbeda dalam membuat kalimat tanya yes or no question ini. Pada video ini saya akan mengupas bagaimana cara membuat yes or no question menggunakan be, yaitu am, are, is, was, atau were. Am, kita sudah tahu, am hanya untuk I saja. Nah, supaya memudahkan membuat kalimat tanya, saya buat dulu kalimat positifnya sebagai contoh. I am a student. Oke, ini adalah sebuah kalimat sederhana yang artinya saya adalah seorang siswa. Nah, sebagai informasi, kenapa di sini ada am? Kenapa tidak I a student saja? Saya seorang siswa. Karena predikatnya a student bukanlah kata kerja, maka kita perlu kata bantu am di sini, be yang tepat. Jadi sebuah konsep dalam membangun kalimat, apabila predikatnya bukan kata kerja, kita perlu menambahkan be yang tepat. Be yang tepat ini untuk subjek kalimatnya. Be yang tepat itu harus sesuai dengan masa peristiwanya dan juga subjek kalimatnya. Nah, karena di sini subjeknya I dan kita anggap masanya sekarang, maka be yang tepatnya adalah am. Ya. Jadi I am a student. I am a student adalah sebuah kalimat positif, bukan kalimat tanya. Sekarang saya ingin membuat sebuah kalimat tanya. Contohnya saya sendiri bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya seorang siswa? Maka konsep di dalam membangun yes or no question itu, kata bantu kita pindahkan ke depan subjek. Nah, kata bantu ini kita ambil, kita pindahkan ke sini. Maka dia menjadi sebuah kalimat tanya. Ya.
Am I a student? Oke. Tanda tanya. Am I a student? Apakah saya seorang siswa? Maka kita tinggal menambahkan am I di depan subjeknya, atau memindahkan kata bantu ini di depan subjek, maka berubah menjadi kalimat tanya yes or no question. Gampang sekali. Ini konsepnya gitu. Kata bantu dipindahkan ke depan subjek. Dan itu akan berbeda apabila subjeknya berbeda. Contohnya kita gunakan kata bantu are. Are ini untuk subjek yang bukan orang ketiga tunggal selain I. Jadi are ini untuk subjek yang bukan orang ketiga tunggal selain I. Contohnya you, we, they, dan yang lainnya. Pokoknya lebih dari satu atau mungkin orang ketiga tunggal, kita gunakan are. Contohnya sebuah kalimat positifnya saya buat di sini. They are my friend. My friends. Oke. They are my friends. Mereka adalah teman saya. Mereka adalah teman saya. Kenapa kita perlu be lagi? Saya ulang lagi ya. Kenapa kita perlu be? Karena my friends bukan kata kerja. Sebagai predikat kita perlu menambahkan be yang tepat apabila predikatnya bukan kata kerja. Ya. Jadi they are my friends. Terus kita jadikan sekarang kita jadikan lagi ke dalam yes or no question. Tentunya kita pindahkan ke subjeknya ke depan. Ya, berarti are they my friends? Apakah mereka teman saya? Contohnya ya. Jadi atau saya ganti, apakah mereka temanmu? Maka menjadi kata bantu di depan, subjeknya are they your friend? Are they your friends? Apakah mereka temanmu? Nah, jadi lain halnya dengan bahasa Indonesia, cukup kita tambah kata penanya apakah, maka menjadi yes or no question kalau dalam bahasa Indonesia. Itu dalam bahasa Inggris nggak bisa, kita perlu menggunakan kata bantu berada di depan subjek. Nah, kata bantu berada di depan subjek. Contoh pada video ini saya hanya akan membuat contoh yang ada di sini saja. Nah, pada video lanjutannya saya akan buat contoh yang kedua, do, does, atau did. Kemudian pada video berikutnya lagi, have, has, atau had. Oke. Berikutnya kita gunakan is ya. Di sini saya buat Sarah. Ya. Sarah adalah seorang perempuan, orang ketiga tunggal, maka kata bantunya adalah bentuk tunggal. Jadi Sarah is my mother, contohnya. Period. Titik. Sarah adalah ibu saya. Sarah adalah ibu saya. Maka kita ingin buat kalimat tanya menjadi apakah Sarah ibu kamu? Caranya sama seperti tadi, kata bantu di depan subjek. Kata bantunya is, subjeknya Sarah. Maka is Sarah your mother? Oke. Is Sarah your mother? Apakah Sarah ibumu? Jadi, tiga contoh kalimat ini, I am a student, they are my friends, Sarah is my mother. Ini kalimatnya adalah masa sekarang. Kenapa? Karena be-nya ini adalah bentuk present. Nah, kalau kita ingin membuatnya ke dalam masa lampau, maka kita harus memahami bentuk lampau dari am, bentuk lampau dari are, bentuk lampau dari is. Bentuk lampau dari am adalah was, bentuk lampau dari are adalah were, bentuk lampau dari is adalah was. Jadi, kalau saya adalah seorang siswa, tapi dulu bukan masa sekarang, maka saya mengatakan I was, am berubah menjadi I was a student. Begitu juga, mereka teman saya, tapi dulu, sekarang nggak lagi contohnya. Maka saya mengatakan they berubah menjadi were, they were my friends. Begitu juga Sarah, ya. Is berubah menjadi was, Sarah was my mother. Kalau kita membuat kalimat tanyanya, maka was, am tadi menjadi was, benar? Was I a student? Apakah dulu saya seorang siswa? Kemudian, were they your friends? Apakah mereka itu temanmu? Maksudnya masa lampau. Kemudian, was Sarah your mother? Apakah Sarah ibumu? Ini indikasinya Sarah sudah meninggal contohnya.
Nah, jadi dia sudah tidak menjadi ibu saya lagi. Sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan dari kalimat ini dalam yes or no question. Pertanyaannya, am I a student? Pertanyaannya kepada saya. Jadi seakan-akan saya menjawab, saya yang bertanya, saya menjawab. Maka karena subjeknya I, maka jawabannya bisa subjeknya berubah menjadi you, contohnya. Jadi jawabannya di sini kalau jawabannya ya, maka yes, you, yes you are. Atau saya bertanya kepada kawan saya lupa ingatan contohnya, amnesia, maka saya mengatakan, am I a student? Maka kawan saya mengatakan, yes you are. Ya. Nah, kalau diartikan yes you are adalah ya. Jadi artinya cuma ya saja. Kita tidak perlu mengartikan you are atau ya kamu tidak. Artinya cukup ya. Nah, yes you are. Kalau tidak, kalau jawabannya tidak, maka no, you are not. Nah, jawabannya no, you are not. Artinya tidak. Ya. Kemudian berikutnya di sini, are they my friends? Jawabannya ya juga. Contohnya, jawabannya ya, maka jawabannya yes, they are. Titik. Panjangnya kita bisa mengatakan, are they your friends? Yes, they are. They are my friends. Are they your friends? Yes, they are. They are my friends. Kalau jawabannya tidak, no, they, kita bisa are tambah aja not di depannya. Atau are not disingkat, dikontraksi menjadi aren't. Jadi, no, they are not. Atau no, they aren't. Oke. Panjangnya, kalau ada orang bertanya, are they your friends? No, they're not. They're not my friends. Gitu juga dengan berikutnya, is Sarah my mother? Is Sarah your mother? Maka jawabannya, kalau kita buat no, no, Sarah kata gantinya. Ingat, subjek tidak bisa kita gunakan no Sarah, tidak bisa seperti ini. Sarah harus kita ganti dengan pronoun atau personal pronoun yang tepat, ya. Subjeknya harus diganti dengan personal pronoun yang tepat, kecuali dia sudah personal pronoun itu sendiri. Personal pronoun itu ada I, you, we, they, she, he, it, ada 7. Intinya orang ketiga tunggal atau bukan, itu saja. Meskipun ada 7 personal pronoun, intinya ada 2 jenis saja. Pertama, orang ketiga tunggal atau bukan. Sarah adalah orang ketiga tunggal, maka kata gantinya adalah she, he, atau it. Karena Sarah perempuan dan dia bisa dikatakan orang, maka kata gantinya yang tepat adalah she. Kata bantunya adalah is. No, she is not. No, she is not. Tidak. Panjangnya, she is not my mother, gitu ya. No, she is not my mother. Is Sarah your mother? No, she's not. She's not my mother. Kalau jawabannya yes, maka yes. Di sini koma, she is. Yes, yes. Panjangnya, she is my mother. Nah, jadi begini caranya kita membuat yes or no question dan menjawabnya di dalam bahasa Inggris. Oke, saya rasa demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian jika Anda suka, share atau like daripada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.